Kalau kau pernah mendengar angin berdesir lembut melewati daun-daun kering saat malam sedang sepi-sepinya, mungkin itu hanya angin. Tapi jika kau mendengarnya berbisik, menyebut nama seseorang, atau menangis lirih di antara pohon-pohon tua, maka mungkin kau sedang berada terlalu dekat dengan alas Gondo Arum. Desa Rahayu, tahun 1973. Sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Wilis, bagian timur Jawa Timur, dikelilingi hamparan sawah dan bukit-bukit hijau. Desa ini tampak biasa saja jika dilihat pada siang hari. Namun, saat senja mulai turun dan kabut dari hutan perlahan menjalar ke jalan-jalan desa, ada nuansa yang sulit dijelaskan. Seolah-olah desa ini tidak sepenuhnya milik manusia. Di bagian barat desa, berdiri sebuah hutan lebat yang oleh warga disebut Alas Gondo Arum. Bukan karena banyak bunga melati tumbuh di sana, tapi karena aromanya, wangi yang aneh, bercampur tanah basah dan sesuatu yang menyengat, muncul tiba-tiba tanpa arah yang jelas. Konon, dahulu kala, hutan itu adalah tempat pertapaan para leluhur. Tapi setelah Perang Besar dan kedatangan Belanda, tempat itu menjadi tak terawat, ditinggalkan, dan lambat laun dihindari. Hanya satu aturan yang diwariskan turun-temurun, jangan masuk ke hutan saat malam datang. Namun, aturan itu seperti ejekan bagi tiga bersaudara, Sarman, Karyo, dan Bayu. Mereka adalah anak-anak Mbok Ranti, seorang perempuan tua yang tinggal di ujung desa. Rumahnya kecil, berdinding anyaman bambu, dan penuh dengan bau rempah dan asap dupa. Setiap pagi, Mbok Ranti akan keluar membawa botol-botol jamu di dalam keranjang pikul, berkeliling desa sambil menawarkan ramuan buatannya. Banyak yang percaya bahwa jamu buatan Mbok Ranti bisa menyembuhkan penyakit, bahkan mengusir gangguan halus. Tapi ada juga yang berbisik bahwa Mbok Ranti lebih dari sekadar dukun jamu biasa. Suaminya telah lama meninggal, kecelakaan saat menebang pohon di hutan tepat di tepian Alas Gondo Arum. Sejak itu, Mbok Ranti membesarkan ketiga anaknya sendiri. Sarman, si sulung, berumur 17 tahun, bertubuh tinggi dan berani, tapi suka menantang hal-hal yang tak seharusnya. Ia sering berkata pada teman-temannya, "Kalau hutan itu memang angker, kenapa nggak sekalian kita buat jadi tempat uji nyali? Takut sama setan? Setan itu cuma takut sama orang yang punya nyali." Karyo, adiknya yang berumur 15 tahun, lebih pendiam. Tapi ia selalu mengikuti sang kakak. Matanya tajam, dan ia punya rasa ingin tahu yang tak terbendung. Dialah yang suka menggambar peta dari jalur-jalur rahasia di hutan, mencatat suara-suara aneh yang ia dengar malam hari. Dan si bungsu, Bayu, baru 11 tahun, lincah dan polos, tapi seringkali mengucapkan hal-hal aneh seolah sedang bicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Satu sore, ketika matahari baru saja tergelincir ke balik bukit, ketiganya duduk di bawah pohon nangka di belakang rumah. "Aku dengar dari Pak Lurah, katanya ada suara perempuan nangis dari arah barat hutan. Malam-malam," kata Karyo sambil memegang daun lontar yang dilipat menjadi perahu kecil. Sarman terkekeh, "Itu cuma suara angin, atau suara binatang hutan. Orang desa suka lebay." Bayu menatap hutan dari kejauhan, matanya kosong, lalu ia berkata pelan, "Bukan suara perempuan, itu suara anak kecil," dia bilang. "Main sama aku." Karyo dan Sarman saling berpandangan. Sarman menepuk pundak adiknya. "Kapan terakhir kau dengar itu, Yu?"
Bayu tidak menjawab, ia hanya menunjuk ke dalam hutan. Arah jarinya tepat ke arah pohon besar dengan akar menjuntai seperti jari-jari raksasa. Itulah malam yang menjadi awal dari segalanya. Malam itu, langit gelap, tidak ada bintang. Angin bertiup dari arah hutan, membawa bau melati yang menusuk hidung. Mbok Ranti tengah merebus air. Aroma jahe dan sereh memenuhi dapur. Ia merasa gelisah. Kucing peliharaannya mengeong keras lalu melompat keluar rumah. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki tergesa-gesa. "Bu," suara Pak Lurah terdengar dari luar. "Anak-anaknya Bu Ranti nggak pulang. Warga bilang mereka tadi sore jalan ke arah Gondo Arum." Gelas di tangan Mbok Ranti jatuh dan pecah. Matanya membelalak. "Ya Gusti Allah." Tanpa berkata apa-apa, Mbok Ranti mengambil selendangnya dan keluar rumah. Wajahnya pucat. Beberapa warga berkumpul, membawa lampu petromax dan obor. Mereka menyusuri jalan setapak menuju pinggiran hutan. Malam itu, suara jangkrik pun terasa seperti jeritan kecil. Di ujung desa, tepat sebelum batas pepohonan hutan dimulai, ada sebuah batu besar berlumut yang disebut Watu Pandulu. Konon, itu adalah tempat para leluhur desa bersemedi. Batu itu dipercaya sebagai penanda antara dunia manusia dan dunia gaib. Ketika rombongan warga sampai di sana, seekor burung hantu melintas, diikuti suara seperti kayu patah dari dalam hutan. Pak Lurah memberi isyarat untuk berhenti. Ia menyuruh sebagian warga tetap di batas batu, sementara 5 orang dewasa masuk sedikit lebih dalam. Mereka menemukan sesuatu, pakaian sobek, topi milik Bayu, sisa jejak kaki kecil yang mengarah ke sebuah pohon besar, lalu berhenti. Tidak ada lagi jejak. Dan bau itu, bau melati yang sangat kuat, seperti dituang dari ember. Salah satu warga jatuh pingsan. Keesokan harinya, dengan bantuan dukun desa, warga menggali tanah di bawah pohon besar. Mereka menemukan 3 lubang dangkal. Sudah ditutup rapat seperti makam, tapi saat digali, tak ada tubuh, hanya sisa kain robek, 1 sandal, dan rambut hitam panjang yang bukan milik siapapun dari ketiganya. Mbok Ranti tak berkata apa-apa, ia hanya menatap langit, lalu bergumam dalam bahasa Jawa kuno yang tak dimengerti oleh siapapun yang mendengarnya. Malam setelahnya, suara gamelan terdengar samar dari arah hutan. Padahal tak ada siapapun yang punya alat musik. Bayu, Karyo, dan Sarman tidak pernah kembali. Namun sejak itu, ada 3 sosok bayangan yang kadang terlihat berdiri diam di tepi hutan, tepat di belakang pohon besar. Mereka hanya berdiri, menatap, dan menghilang saat didekati. Dan sejak malam itu pula, bau melati tidak pernah hilang dari desa Rahayu. Cerita ini bukan hanya kisah, ini peringatan, karena jika malam ini kau mencium bau melati, bisa jadi kau sedang dipanggil. 3 hari telah berlalu sejak Sarman, Karyo, dan Bayu dinyatakan hilang. Desa Rahayu seperti lumpuh oleh kecemasan yang dalam. Anak-anak dilarang keluar rumah, dan suara angin dari arah barat mulai membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Burung-burung di sawah tak lagi berkicau saat pagi, dan ayam jantan pun enggan berkokok saat fajar menyingsing. Mbok Ranti tidak pernah keluar rumah sejak malam penggalian itu. Beberapa warga yang mencoba mengetuk pintu rumahnya hanya mendapat balasan suara gamelan kecil dari dalam rumah, meski jelas Mbok Ranti tidak pernah memiliki gamelan. Suara-suara itu semakin lama semakin nyaring,
seolah-olah dari dalam rumahnya tengah berlangsung pesta besar, tapi tak ada seorang pun yang keluar atau masuk. Suatu malam, Bu Lestari, tetangga depan rumah, melihat sesuatu dari balik jendela rumah Mbok Ranti. "Demi Allah, aku lihat Bayu berdiri di dapur, tapi bukan Bayu seperti biasa. Wajahnya putih, matanya kosong, dan ada darah menetes dari dagunya." Warga mulai berbisik-bisik. Ada yang bilang Mbok Ranti menyembunyikan anak-anaknya. Ada juga yang percaya ia telah memanggil sesuatu dari dalam hutan untuk menukar anak-anaknya yang hilang. Namun, tidak ada yang berani masuk rumahnya hingga malam ketujuh. Malam ketujuh, angin dari arah alas Gondo Arum bertiup lebih kencang dari biasanya. Pepohonan di desa melenguh, tirai rumah-rumah beterbangan. Seorang pemuda desa, Joyo, mendadak kerasukan di tengah musola. Mulutnya berbusa dan ia berbicara dalam bahasa Jawa kuno yang tak dimengerti. "Golekna Ranti, balekna sing dideleng. Waktu wes cedak. Cari Ranti, kembalikan yang dilihatnya. Waktunya sudah dekat." Beberapa sesepuh desa menafsirkan bahwa Mbok Ranti telah membuka sesuatu lorong antara dunia manusia dan dunia gaib, dan waktu yang dimaksud bisa berarti ajal bagi siapapun yang tahu rahasianya. Keesokan harinya, warga memberanikan diri masuk ke rumah Mbok Ranti. Rumah itu kosong, tidak ada Mbok Ranti, tidak ada anak-anaknya, tapi bau dupa menyengat seperti menusuk paru-paru. Di ruang tengah, ditemukan lingkaran merah yang digambar menggunakan darah. Di tengahnya ada 3 boneka jerami yang diikat dengan rambut manusia. Dinding rumah dipenuhi tulisan tangan, sebagian dalam bahasa Jawa kuno, sebagian seperti mantra, dan beberapa hanya coretan-coretan yang tampak seperti ditulis oleh orang kesurupan. Salah satu tulisan itu terbaca jelas. "Sewu susuh dilarung, siji Melayu ora bali, 1000 jiwa ditukar, 1 jiwa pergi dan tak kembali." Mereka juga menemukan lemari tua yang disegel dengan kawat besi. Saat dibuka, di dalamnya ada lukisan tua, lukisan yang menggambarkan seorang perempuan duduk di depan 3 makam kecil. Wajahnya pucat dengan mata tanpa bola mata. Di belakangnya, berdiri 3 sosok hitam dengan mulut robek lebar hingga ke telinga. Warga gemetar. Mereka memutuskan menutup rumah itu dan menyegelnya dengan mantra oleh dukun kampung. Tapi sejak hari itu, mimpi buruk mulai menghantui mereka satu persatu. Pak Lurah adalah orang pertama yang mengalaminya. Dalam mimpinya, ia berjalan menyusuri jalan setapak di dalam hutan, mengikuti suara tangisan perempuan. Ia sampai di pohon besar yang sama pohon tempat ditemukannya 3 makam itu. Tapi dalam mimpi, pohon itu berbicara, "Siji ora cukup, Ranti wis janji, sisa bakal teka." 1 tidak cukup, Ranti sudah berjanji, sisanya akan datang. Saat Pak Lurah terbangun, ia melihat tangannya penuh tanah basah, dan di lantainya ada 3 bunga melati segar yang belum pernah ia miliki. Mimpi itu juga dialami oleh Bu Lestari, Joyo, dan bahkan dukun kampung. Semua mimpi berbeda-beda, tapi selalu berhenti di tempat yang sama, pohon besar di tengah alas Gondo Arum. Warga mulai yakin Mbok Ranti telah membuat perjanjian. Dengan apa? Tak ada yang tahu pasti, tapi pohon itu bukan pohon biasa. 2 minggu setelah anak-anaknya menghilang, seorang penggembala menemukan sesuatu di pinggiran hutan. Selendang merah yang dikenakan Mbok Ranti malam terakhir ia terlihat. Selendang itu tergantung di dahan rendah,
meneteskan darah segar meski tak ada luka di sekitarnya. Di bawahnya, tanah terbuka, seperti seseorang menggali dengan tangan kosong. Ada bekas kuku, patahan kayu, dan sisa dupa terbakar. Dukun desa mengatakan Mbok Ranti sedang membuka jalan pulang, jalan bagi sesuatu yang bukan manusia, agar bisa kembali menagih janji yang pernah dia ucapkan. Sesepuh tertua di desa Rahayu, Mbah Selamat, akhirnya bicara. Mbok Ranti bukan sembarang dukun. Ibunya adalah penjaga gerbang hutan. Dulu, saat masa Jepang, keluarganya tinggal di alas Gondo Arum. Mereka dipercaya menjaga keseimbangan dunia halus di dalam sana. Dulu, ibunya Mbok Ranti pernah melanggar perjanjian leluhur. Ia membawa manusia dari luar desa untuk mengobrak-abrik bagian dalam hutan demi emas dan kayu langka. Sebagai hukumannya, keluarganya diminta menebus jiwa satu setiap 30 tahun. Tapi perjanjian itu rusak saat Mbok Ranti mencoba memutusnya. Tapi perjanjian yang diputus secara sepihak selalu menuntut balas. Dan tahun 1973 adalah tahun ke-30, malam Jumat Kliwon berikutnya. Angin berhenti bertiup, bahkan jangkrik pun diam. Desa menjadi hening seperti kuburan. Lalu, satu persatu lampu minyak padam dengan sendirinya. Di langit, awan membentuk sosok seperti wajah, mulut terbuka, mata menangis darah. Di depan rumah Pak Lurah, 3 bunga melati tertata rapi. Di jendela rumah Bu Lestari, terlihat telapak tangan kecil berdarah. Dan di rumah Joyo, kucingnya ditemukan mati tergantung di depan pintu. Orang-orang mulai kabur dari desa Rahayu. Tapi suara-suara dari hutan tak pernah berhenti, seakan-akan hutan sedang mengunyah. Dan saat semuanya tampak sudah terlambat, orang-orang desa baru sadar. Mereka tak hanya kehilangan 3 anak, mereka kehilangan batas antara dunia ini dan dunia yang lain. Dan semuanya dimulai dari satu perjanjian lama yang tak pernah benar-benar hilang. Mbok Ranti bukan hilang, dia dipanggil, dan suatu hari dia akan kembali membawa yang lain bersamanya. Sudah hampir sebulan sejak ketiga saudara itu hilang. Rumah-rumah di desa Rahayu mulai ditinggalkan satu persatu. Sebagian warga memilih mengungsi ke desa sebelah. Sebagian lainnya memilih berdiam dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Namun tak ada yang benar-benar bisa menutupi perubahan yang terjadi. Setiap malam Jumat Kliwon, bayangan 3 sosok tinggi terlihat berdiri diam di ujung desa, tepat di batas pohon beringin yang dianggap sebagai penjaga gerbang desa. Tinggi mereka tak biasa, satu lebih tinggi dari tiang rumah, satu berpostur sedang namun membungkuk, dan yang ketiga kecil, tapi kepalanya selalu tertunduk seperti sedang menangis, tidak bergerak, tidak bicara, hanya berdiri menatap desa. Orang-orang menyebut mereka bayangan penunggu, tapi para tetua tahu itu adalah Sarman, Karyo, dan Bayu, tapi bukan lagi sebagai manusia. Suatu malam, setelah suara kentongan malam ketiga berbunyi, sebuah kejadian aneh terjadi di rumah tua Mbok Ranti. Rumah yang sudah dikunci dan dikabarkan kosong itu menyala dari dalam, bukan terbakar, tapi seolah diterangi cahaya dari ratusan lilin. Pak Suko, warga yang masih bertahan di dekat lokasi, mengatakan bahwa ia melihat siluet seorang perempuan berjalan mondar-mandir di dalam rumah itu. Siluet itu membawa nampan sesajen dan sesekali menengok keluar jendela. Wajahnya bukan wajah manusia,
tapi aku tahu itu Mbok Ranti. Esok paginya, rumah itu kembali gelap, tapi daun pintunya kini terbuka lebar. Di dalam, dinding yang sebelumnya penuh mantra kini telah berubah. Ada lukisan 3 anak kecil berdiri di bawah pohon, namun wajah mereka digores hingga hilang. Dan di tengah ruangan, ada 3 setelan pakaian bersih milik Sarman, Karyo, dan Bayu. Anehnya, udara di desa Rahayu berubah. Tidak hanya bau melati, kini udara terasa lembab dan lengket, seolah desa ini tidak lagi hidup. Tanaman layu, hewan ternak mati mendadak, dan sumur-sumur mengeluarkan air keruh berwarna kecoklatan. Setiap malam, suara anak kecil terdengar bermain petak umpet. "Cilukba, aku nemu kamu, sekarang gantian kamu sembunyi." Warga yang mendengar suara ini mengatakan suara itu terdengar dari segala arah sekaligus. Dan jika kamu menjawab suara itu atau mencoba mencari asalnya, kau akan terbangun di tepi hutan, dengan tanah menempel di kaki dan darah segar menetes dari telinga. Siti, seorang anak perempuan berusia 8 tahun, adalah yang pertama melihat mereka. Saat tengah malam, Siti yang terbangun karena suara ketukan jendela melihat seorang anak laki-laki berdiri di halaman. Ia mengenakan baju merah, celana pendek, dan memegang layangan rusak. Wajah anak itu tak bisa dilihat jelas, tapi Siti mengenali layangan itu punya Bayu. Anak itu berkata, "Aku kangen main sama kamu, kamu mau ke tempatku?" Keesokan harinya, Siti ditemukan oleh orang tuanya dalam keadaan linglung, tubuhnya kedinginan, bajunya penuh tanah, dan tangannya menggenggam bunga melati layu. Ia hanya bisa berkata, "Aku udah main sama Bayu, tapi dia marah karena aku mau pulang." Setelah malam itu, Siti tak pernah bisa bicara lagi. Mulai malam ke-40 sejak kejadian, seluruh desa mengalami fenomena yang disebut malam tanpa batas. Malam-malam tertentu, jam desa berhenti di pukul 2.44 pagi. Pada saat itu, semua jam, baik manual maupun listrik, akan macet, udara membeku, suara berhenti, dan hanya satu hal yang bisa didengar. Langkah kaki, pelan, teratur, masuk ke tiap halaman rumah, tapi tak pernah terlihat siapa yang berjalan. Jejak kaki kecil, telanjang, mulai ditemukan di teras-teras rumah. Kadang ada jejak yang masuk ke dalam rumah, tapi tak pernah ada jejak keluar. Di rumah Pak Darto, jejak kaki itu mengarah ke ranjang anaknya yang tidur. Anak itu masih hidup, tapi saat bangun, matanya buta. Dokter desa tidak bisa menjelaskan penyebabnya. "Aku lihat Bayu," katanya, "tapi dia bukan Bayu. Matanya merah, giginya runcing, dia pegang tanganku, dan aku nggak bisa lihat apa-apa lagi." Dukun baru yang datang dari desa sebelah, Mbah Darmin, mencoba mengusir kutukan itu. Ia melakukan ritual di malam Jumat Pahing, tepat di bawah pohon besar yang dipercaya sebagai tempat terkuburnya ketiga saudara. Selama ritual, Mbah Darmin membaca doa dan membakar dupa, mengikat dirinya dengan benang 7 warna sebagai pelindung. Tapi di tengah ritual, tanah bergetar, angin berhenti, api lilin padam satu persatu, dan muncul suara, "Kowe dudu sing dijalu, kau bukan yang diminta." Mbah Darmin menjerit, kepalanya terbakar seperti terkena minyak panas. Ia jatuh dan tubuhnya menggigil tak terkendali. Sejak malam itu, ia hanya bisa menangis dan menggigiti jarinya sendiri. Warga yakin, roh Sarman, Karyo, dan Bayu tidak ingin diselamatkan.
mereka telah menjadi bagian dari hutan. Di minggu ketujuh, langit malam di atas desa Rahayu berubah warna menjadi keunguan. Cahaya bulan tertutup awan, tapi siluetnya tampak retak seperti akan pecah. Di langit, terdengar suara tangisan dan jeritan anak-anak yang saling memanggil nama mereka. Sarman, Karyo, Bayu, ayo pulang, ayo pulang. Namun siapa yang memanggil? Tidak ada yang tahu. Karena di saat yang sama, Mbok Ranti muncul kembali di desa. Di malam ke-70 sejak hilangnya ketiga anak itu, sebuah suara pintu diketuk keras terdengar di balai desa. Penjaga malam membukanya, dan di depan pintu berdiri seorang perempuan tua dengan selendang merah compang camping. Matanya cekung, kulitnya kering seperti kertas, tapi wajahnya jelas wajah Mbok Ranti. "Anakku mau pulang," katanya, "tapi kalian harus buka jalan." Kemudian ia jatuh, tubuhnya membusuk dalam hitungan menit. Namun di tempat ia berdiri, muncul 3 batu nisan kecil yang sebelumnya tidak ada. Di atasnya tertulis, Sarman bin Darto, Karyo bin Darto, Bayu bin Darto. Dan di bawah setiap nama, ora bali karo cahya, nanging bali karo peteng. Tidak kembali bersama cahaya, tapi kembali bersama kegelapan. Mereka yang pernah menyebut nama Sarman, Karyo, dan Bayu dengan lantang di malam hari, kini tidak bisa tidur. Karena anak-anak itu memang tak pernah pergi. Mereka hanya berganti wujud, menjadi penjaga antara dunia ini dan dunia yang sedang menunggu untuk terbuka. Dan ketika bulan mati berikutnya datang, jalan itu akan terbuka sepenuhnya. Pagi setelah kemunculan Mbok Ranti, sesepuh tertua desa, Mbah Selamet, meminta dibongkar kembali batu besar di batas desa Watu Pandulu. Batu itu dipercaya sebagai nisan tua yang menandai batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Batu itu sudah lama tidak disentuh, tapi kali ini saat tanah digali di sekitarnya, warga menemukan sebuah kotak besi tua tersembunyi di bawah akar besar pohon. Kotak itu terkunci, namun dengan susah payah berhasil dibuka. Di dalamnya, naskah kuno di atas daun lontar sudah lapuk, namun sebagian besar masih terbaca. Naskah itu ditulis dalam bahasa Jawa kuno, butuh waktu berhari-hari untuk menyalinnya, tapi satu bagian langsung terbaca jelas. Sira kang nata alas gondo arum, kauruhana, bumi iki dudu mung bumi lemah, iki bumi panggonan kang kaping telu, yen pintu dibuka, cahyamu bakal dituku peteng. Kau yang menguasai alas gondo arum, ketahuilah, ini bukan tanah biasa, ini tanah alam ketiga. Jika pintu dibuka, cahayamu akan dibeli oleh kegelapan. Dan di bagian bawah naskah itu, terdapat tanda tangan darah dengan nama Ranti binti Sri Kendeng. Menurut naskah, setiap 30 tahun, pintu antara dunia manusia dan alam ketiga akan terbuka untuk beberapa malam. Agar pintu itu tertutup kembali, dibutuhkan 3 jiwa muda yang diserahkan secara sukarela oleh penjaga garis keturunan pertama. Penjaga itu disebut tembok gondo, pelindung dan pengikat antara dua alam. Jika sang penjaga menolak menyerahkan 3 jiwa, maka anak kandungnya sendiri akan diambil. Namun jika sang penjaga malah mencoba menyelamatkan mereka, maka ia akan dilenyapkan dari 2 dunia, tidak mati, tidak hidup, hanya terperangkap. 3 jiwa itu bukan untuk dimakan, tapi untuk menjadi bagian dari batas. Mereka bukan korban, mereka menjadi penutup gerbang.
Naskah itu menjelaskan bahwa makam kosong di bawah pohon bukanlah kuburan biasa. Mereka adalah segel hidup. 3 tubuh manusia akan dijadikan wadah roh penutup gerbang. Tapi jika tubuhnya tidak ditemukan, maka penutup tak sempurna, dan gerbang akan terbuka sedikit demi sedikit membiarkan sesuatu masuk. Mbah Selamet akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Mbok Ranti memang cucu dari Sri Kendeng, penjaga terakhir gerbang Gondo Arum. Tapi dia menolak warisan itu. Ia mencoba melawan takdir dengan menyembunyikan ketiga anaknya. Rupanya, sebelum anak-anak itu hilang, Mbok Ranti telah berkali-kali mencoba membuat pelindung gaib untuk mereka. Ia memasang rajah, membaca mantra penolak arwah, bahkan mencoba menanam benda pusaka di bawah ranjang mereka. Tapi malam itu, ketika ketiganya masuk ke hutan karena suara panggilan, semua perlindungan itu gagal. Karena suara yang mereka dengar bukan dari dunia ini, melainkan dari alam ketiga, memanggil mereka dengan suara orang yang mereka cintai. Bayu mendengar suara ayah, Karyo mendengar suara ibunya, dan Sarman, dia mendengar dirinya sendiri memanggil. Itulah cara alam ketiga menjemput, bukan dengan paksa, tapi dengan rindu. Sejak pintu terbuka sedikit demi sedikit, makhluk dari alam ketiga mulai muncul di celah-celah desa. Makhluk ini bukan hantu, mereka tidak bisa dilihat secara langsung, tapi mereka meninggalkan efek seperti tanaman layu dalam hitungan menit, hewan peliharaan hilang tanpa jejak. Cermin memantulkan bayangan yang berbeda, anak-anak bermimpi tentang lorong berdarah yang tak berujung. Dukun tua dari desa seberang menyebut makhluk ini dengan nama Wong Lembayung, makhluk yang lahir dari kegelapan langit saat cahaya bulan mati. Wong Lembayung tidak membunuh, mereka menukar. Kau lihat anakmu, tapi itu bukan dia. Mereka hanya menyerupai, dan jika kau memeluknya, jiwamu akan ditarik. Para sesepuh akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual pemanggilan leluhur, sebuah cara kuno yang sangat berisiko. Ritual ini bertujuan memanggil roh asli ketiga anak itu dan mencoba menanyai mereka, apakah mereka bisa kembali? Malam ritual dilakukan di bawah Watu Pandulu, dipimpin Mbah Selamet dan 4 dukun lainnya. Api dinyalakan dalam lingkaran garam dan bunga melati. Setiap dukun memegang rambut dari pakaian terakhir yang dipakai masing-masing anak. Tiba-tiba, angin berhenti, suara serangga hilang, suasana menjadi berat. Dan satu persatu, para dukun mulai kerasukan. Yang pertama menjerit, "Aku Sarman, aku marah, kalian lepaskan aku." Yang kedua menggeliat dan berkata, "Aku Karyo, aku nggak tahu jalannya pulang." Yang ketiga menangis seperti anak kecil, "Aku Bayu, aku dibawa ibu, tapi ini bukan ibu." Mbah Selamet sadar, mereka tidak bisa kembali, karena tubuh mereka bukan milik mereka lagi. Setelah malam ritual itu, suara lonceng terdengar dari arah hutan setiap tengah malam. Lonceng itu berdentang 3 kali, lalu senyap. Dan mulai saat itu, satu persatu warga desa yang pernah ikut mencari anak-anak itu menghilang, bukan meninggal, bukan kabur. Mereka hanya hilang dari dunia. Rumah mereka kosong, tapi piring masih panas, pakaian masih basah, seolah mereka diambil dari antara kedipan mata. Dan malam bulan mati berikutnya, bulan benar-benar hilang dari langit. 3 bayangan besar muncul di tengah desa. Sosok pertama memakai peci hitam,
badannya terbakar sebagian, itu Sarman. Sosok kedua membungkuk sambil menggenggam buku catatan. Itu Karyo. Sosok ketiga, kecil, memegang layangan rusak, wajahnya tertutup rambut panjang. Itu Bayu. Mereka berdiri diam, menatap, lalu menghilang ke dalam rumah Mbok Ranti, yang kini terbakar perlahan, tapi tidak pernah habis. 3 makam itu tak pernah berisi, karena tubuhnya tidak mati, tapi jiwanya telah diganti. Mereka bukan lagi anak kecil, mereka adalah segel tak sempurna, yang akan terus berjalan mencari tubuh baru. Dan Mbok Ranti bukan mencoba menyelamatkan mereka, tapi membebaskan mereka, agar bisa mencari pengganti. Semua catatan terakhir tentang Desa Rahayu berakhir pada hari Selasa Kliwon, tepat seminggu setelah ritual pemanggilan gagal. Hari itu, langit berwarna kelabu, meski tidak hujan, matahari tidak muncul, dan hawa panas aneh menjalari desa seperti nafas sesuatu yang sangat tua dan sangat lapar. Pak Camat dari Kecamatan Wonosari mencoba menghubungi kepala desa melalui radio HT, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya, ia mengirimkan petugas keamanan dan relawan untuk menyelidiki. Namun yang mereka temukan membuat mereka membisu seumur hidup. Ketika tim bantuan masuk ke Desa Rahayu pukul 8 pagi, tidak ada satupun manusia hidup. Rumah-rumah dalam keadaan terbuka, meja makan penuh hidangan yang belum tersentuh, TV di beberapa rumah masih menyala, namun hanya memperlihatkan salju layar rusak. Di musola, sajadah tertata rapi, seolah orang-orang tengah bersiap salat sebelum menghilang. Yang paling mengerikan, tidak ada tanda-tanda kekerasan atau perlawanan, tidak ada darah, tidak ada bekas luka, hanya keheningan total dan perasaan sangat kuat bahwa mereka masih ada, tapi tidak bisa dilihat. Tim SAR juga menemukan 3 jejak kaki telanjang di setiap rumah, selalu berukuran sama, dan selalu mengarah ke tengah desa, ke rumah Mbok Ranti. Meski sebelumnya dilaporkan terbakar, rumah Mbok Ranti kembali utuh saat ditemukan, bahkan seperti baru dicat. Namun ketika pintunya dibuka, seluruh ruangan bagian dalam sudah berubah bentuk total. Tak ada perabotan, tak ada tembok bata, hanya satu ruangan besar yang dilapisi tanah dan ditumbuhi akar pohon dari langit-langit. Di tengahnya berdiri 3 sosok batu menyerupai anak-anak kecil yang sedang berlutut, wajahnya tertutup kain putih. Di depan mereka ada kursi goyang kayu, masih bergoyang sendiri perlahan, meski tidak ada angin. Dan di sebelah kursi itu, duduk seorang lelaki tua yang matanya terbuka lebar tapi tak berkedip, namanya Pak Dirman. Pak Dirman, umur 74 tahun, adalah satu-satunya orang yang ditemukan hidup di Desa Rahayu hari itu. Namun ia tidak berbicara, tidak bergerak, bahkan tidak berkedip. Ia hanya duduk di lantai, menggenggam seutas rambut yang panjang dan masih basah. Namun ketika tim mencoba membawanya keluar dari rumah Mbok Ranti, ia tiba-tiba berteriak, "Jangan bawa aku keluar, ini gerbang, kalian gak ngerti." Mereka belum puas, 3 itu baru awalnya, aku lihat mereka makan cahaya. Setelah itu, Pak Dirman pingsan, dan sejak hari itu, ia tidak pernah keluar dari rumah sakit jiwa tempat ia dirawat. Menurut catatan wawancara singkat sebelum ia membisu total, Pak Dirman menceritakan potongan kisah malam terakhir di desa. Waktu itu, suara gamelan mulai terdengar dari arah hutan. Tapi bukan gamelan biasa, ini suara seperti tulang dipukul,
darah menetes, dan anak-anak menyanyi dalam bahasa yang tidak pernah saya dengar. Tiba-tiba semua lampu padam, langit hilang, tanah bergetar seperti ada yang menggali dari bawah, dan dari celah tanah keluar wajah mereka, Sarman, Karyo, Bayu, tapi mereka sudah bukan anak-anak lagi. Mereka lebih tinggi, lebih gelap, mata mereka hitam, dan mereka bilang, waktunya ganti penjaga. Menurut Pak Dirman, malam itu, setiap orang yang pernah menyebut nama ketiga anak itu dalam doa atau harapan, diambil. Anehnya, setelah laporan pertama, semua catatan kepolisian mengenai Desa Rahayu menghilang dari arsip pusat, bahkan peta yang menunjukkan posisi Desa Rahayu berubah sendiri, menyisakan hutan lebat dan satu pohon besar tanpa nama. Beberapa orang mengatakan Desa Rahayu tidak pernah ada. Namun, siapapun yang pernah mendengar kisahnya atau membaca artikel-artikel tua tentang hilangnya satu desa utuh, selalu mengaku bermimpi tentang 3 anak kecil yang berdiri di bawah pohon besar, memanggil-manggil nama orang yang membaca. Dan satu hal aneh, setiap mimpi itu berakhir saat si pemimpi mengucapkan kata Ranti. Kini, lebih dari 30 tahun telah berlalu, Desa Rahayu tak pernah disebut lagi secara resmi. Lokasinya dianggap tanah mati dan dikelilingi pagar kawat, tapi warga desa sebelah tahu. Kadang, malam-malam tertentu, terlihat cahaya lilin dari dalam hutan, kadang terdengar suara anak-anak menyanyi, dan kadang ada orang asing mengetuk pintu rumah sambil berkata, "Apa kamu pernah mendengar tentang Desa Rahayu?" Mereka bilang, jika kau jawab iya, kau akan bermimpi malam itu, dan dalam mimpi itu, 3 anak kecil akan menatapmu sambil berkata, "Sekarang giliranku pulang, kamu jaga gerbangnya, ya?" Kuburan 3 saudara itu kosong, tapi bukan karena mereka tidak mati, tapi karena mereka bukan dikubur di tanah, melainkan dikubur dalam ingatan orang-orang yang pernah mengenal mereka. Dan kini, satu-satunya yang tersisa hanyalah suara dalam angin, dalam mimpi, dalam malam yang terlalu sunyi. Karena cerita ini belum selesai, hanya tertunda hingga bulan mati berikutnya. 32 tahun setelah desa itu hilang, namaku Ari, jurnalis dokumenter dari Jakarta. Aku tidak percaya cerita hantu. Paling tidak, dulu begitu. Tugas kami jelas, menelusuri tempat-tempat yang pernah dihapus dari peta oleh pemerintah untuk diangkat sebagai dokumenter investigatif. Salah satu lokasi yang masuk daftar adalah sebuah area hutan mati di Gunung Gondoarum. Tak ada penanda, tak ada jalan masuk, hanya tanah kering dan suara angin yang aneh, kadang seperti berbisik, kadang seperti menjerit. Tapi malam itu, kami menemukan sesuatu. Aku dan tim menemukan sebuah kotak besi terkubur setengah dalam akar pohon besar yang tumbang. Di dalamnya, ada buku tua berbahasa Jawa kuno, sebagian terbakar, sebagian masih utuh. Buku itu berjudul Jalan Kembali Wong Telu, Jalan Pulang 3 Orang. Ada nama pengarangnya di halaman pertama, Ranti binti Sri Kendeng. Kami tertawa waktu itu, nama yang seperti legenda, tapi tidak sampai 5 menit kemudian, tawa kami berhenti. Langit, yang sejak tadi mendung, tiba-tiba terbalik. Hujan turun, ke atas, butiran air naik dari tanah dan lenyap ke langit seperti rekaman yang diputar mundur. Dan dalam diam itu, terdengar suara, "Kowe sing maca kuwi, saiki giliramu."
Kau yang membaca itu, sekarang giliranmu. Kamera kami merekam semuanya. Tapi saat kembali ke Jakarta dan membuka filenya, hasilnya kosong, bukan rusak, tapi tidak pernah ada rekaman sama sekali. Bahkan file log tidak mencatat keberadaan kamera di waktu tersebut. Yang tersisa hanya satu hal, buku itu. Dan sejak buku itu kubawa pulang, hidupku berubah. Mulai hari keempat, setiap malam ada 3 ketukan di pintu rumahku. Selalu jam 2.44 pagi. Ketika ku buka, tak ada siapa-siapa. Tapi selalu ada jejak kaki kecil, basah, mengarah masuk ke dalam. Pada malam ketujuh, aku melihat mereka dalam mimpiku. Seorang anak lelaki, terbakar sebagian wajahnya, berkata, "Aku Sarman." Seorang anak berkacamata, tubuhnya kaku dan dingin, berkata, "Aku Karyo." Dan yang terakhir, anak kecil memegang layangan rusak, hanya menangis. Itu Bayu. Mereka memandangku dan berkata serempak, "Ranti sudah selesai. Sekarang kamu penjaganya." Malam ke-10, aku menerima panggilan dari nomor tidak dikenal. Suara di ujung sana bukan manusia, seperti suara napas yang direkam di dalam air, tapi jelas terdengar. "Jangan kembalikan buku itu, atau kau akan melihat pintu terbuka, dan tak akan bisa menutupnya lagi." Aku mencoba membakar buku itu, tapi buku itu tidak mau terbakar. Kertasnya menghitam, tapi tidak pernah habis, seperti hidup. Tepat 1 bulan setelah kejadian di hutan itu, bulan mati muncul di kalender. Malam itu aku mengunci semua jendela dan pintu. Tapi tetap jam 2.44 pagi, ketukan itu datang lagi, 3 kali. Lalu hening, lalu muncul bisikan. "Jangan sembunyikan ceritanya, cerita ini harus hidup, karena selama ada yang mendengar, gerbang tetap tertutup." Aku sadar, ini bukan sekadar kutukan, ini perjanjian lama yang belum selesai. Dan buku itu adalah penjaga. Ia harus dibaca, ia harus diceritakan. Karena jika tidak, ketiga jiwa itu akan kembali mencari tubuh baru. Jika kau mendengar cerita ini malam hari, dan kebetulan rumahmu agak dingin sekarang, jika tiba-tiba kau merasa seperti ada yang berdiri di sudut kamar, tapi kau tak berani menoleh, jika terdengar 3 ketukan di pintu rumahmu malam ini, jangan buka. Jangan sebut nama mereka, dan jangan bilang, "Ranti," karena begitu kau sebut nama itu, kau bukan pendengar lagi. Kau menjadi bagian dari cerita. Cerita rakyat ini akan terus hidup, bukan karena diceritakan, tapi karena ia memang hidup, dan setiap orang yang mendengar menjadi simpul baru dalam jaringannya. Jangan cari desa Rahayu, jangan cari naskah Mbok Ranti. Dan jika kau menemukan buku ini, kembalikan, atau bersiaplah jadi penjaga berikutnya.